Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dea Usatun Hasanah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Pada video ini saya akan membahas materi tentang statistika kelas 8 SMP. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian bisa memahami pengertian statistika, memahami macam-macam pengukuran data, menentukan rata-rata atau mean dari suatu kumpulan data, menentukan median, dan modulus dari suatu kumpulan data. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Kemudian, data itu apa sih? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi di sini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Statistika ini banyak diterapkan di berbagai bidang, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, statistika terbagi menjadi 3 kelompok pengukuran data, yaitu yang pertama, ukuran penyajian data, yang kedua, ukuran pemusatan data, dan yang ketiga, ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyajian data, suatu data dapat disajikan dengan tabel dan diagram. Contoh tabel, pada kolom yang pertama terdapat olahraga yang disukai, lalu pada kolom yang kedua terdapat frekuensi. Adapun olahraga yang disukai yang pertama, sepak bola, memiliki frekuensi 6. Maksudnya frekuensi di sini banyaknya orang yang menyukai olahraga tersebut. Jadi 6 ini adalah jumlah orang yang menyukai sepak bola. Lalu yang kedua, olahraga basket memiliki frekuensi 5. Kemudian yang ketiga, voli memiliki frekuensi 4. Yang keempat, bulu tangkis memiliki frekuensi 3, dan yang kelima, tenis meja memiliki frekuensi 2. Sehingga jumlah frekuensinya adalah 20. Kemudian selanjutnya pada ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean, atau disebut juga dengan rata-rata dengan lambang X bar. Adapun rumus mean yaitu X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Lalu yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah data setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Adapun rumus median, jika data ganjil, rumusnya adalah median sama dengan xn/2 ditambah 1. Jika data genap, rumusnya adalah median sama dengan
1/2 dikali xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Lalu yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar atau terbanyak. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data memiliki dua jenis. Yang pertama, jangkauan dan kuartil. Jangkauan atau bisa juga disebut range atau selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Pada data tunggal, untuk menentukan jangkauan cukup dengan pengurangan antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Adapun rumus jangkauan yaitu R sama dengan X max dikurang X min, di mana R ini adalah jangkauan atau range, X max adalah nilai atau data terbesar, X min adalah nilai atau data terkecil. Lalu berikutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, di mana kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Adapun rumus kuartil yaitu kuartil 1. Q1 sama dengan X1/4 dikali N ditambah 1. Kuartil 2, Q2 sama dengan X1/2 dikali N tambah 1. Lalu kuartil ketiga, Q3 sama dengan X3/4 dikali N plus 1. Lalu selanjutnya, contoh. Tentukan mean, median, dan modus dari data tinggi badan siswa kelas 7 berikut ini. Di mana siswa pertama memiliki tinggi 160 cm, siswa kedua 150 cm, siswa ketiga 160 cm, siswa keempat 155 cm, siswa kelima 150 cm, siswa keenam 150 cm, siswa ketujuh 160 cm, siswa kedelapan 155 cm, siswa ke-9 152 cm, dan siswa ke-10 160 cm. Lalu penyelesaiannya yang pertama, mean atau rata-rata, di mana diketahui rumus mean X bar sama dengan jumlah data per banyak data, di mana jumlah data tadi yaitu 160 ditambah 150 tambah 160 tambah 155 tambah 150 tambah 150 ditambah 160 tambah 155 tambah 152 tambah 160 dibagi banyak data, di mana diketahui banyak data adalah 10. Kemudian X bar sama dengan 1552 dibagi 10, hasilnya 155,2 cm. Jadi didapat rata-rata tinggi badan siswa kelas 7 adalah 155,2 cm. Selanjutnya, median. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana 150, 150, 150, 152, 155, 155, 160, 160, 160, 160. Lalu langkah kedua, masukkan rumus median. Karena kita ketahui jumlah datanya, banyak datanya 10,
dan 10 adalah data genap, maka kita menggunakan rumus data genap. Di mana rumusnya? Median sama dengan 1/2 dikali xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Langsung kita masukkan saja nilai 10 ke n. Didapat 1/2 dikali x 10 per 2 ditambah x 10 per 2 tambah 1. Kemudian didapat median sama dengan 1/2 x5 tambah x6. Kemudian kita melihat x5 ini adalah data kelima dari data yang sudah diurutkan tadi. Lalu kita dapatkan data kelima yaitu 155. Kemudian data ke-6 155. Kemudian kita jumlahkan 155 ditambah 155 310. Kemudian kita bagi 2. 310 dibagi 2 sama dengan 155. Sehingga kita dapatkan median atau nilai tengahnya adalah 155 cm. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian modus. Jadi, modus dari data tinggi badan siswa kelas 7 SMP adalah 160. Kenapa bisa 160? Karena kita ketahui modus adalah nilai yang paling sering muncul, sehingga dari data yang sudah diketahui terdapat 160 yang muncul sebanyak 4 kali. Oke, itulah pembahasan materi statistika dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.